Teng Indonesia seenten namanya kumpul-kumpul teng masjid, kumpul teng omah, mau zikir-zikir, langit mau syair-syair, sholawat, kin ditambahi ceramah, terus sadurunge bubar enten mamam, acara makan-makan biasa teng Indonesia ngoten niku. Teng Timur Tengah mboten patek lazim ngoten niku. Lalu mereka yang taunya Islam dari Timur Tengah dikira yang sini ini enggak ada muter-muter dari rumah ke rumah itu loh, dikira enggak ada dalilnya. Para rawuh panjenengan bisa membaca di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani halaman 46. Faqad kana as-sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar wa yakulun wa yashrabun. Faman za'ama anna dzalika bid'ah faqad akhta'a. Niki kalimatnya ngoten niku. Bahwa dari dulu zaman sahabat, zaman khulafaur rasyidin, mereka biasa kumpul-kumpul di rumah, dari rumah ke rumah, kumpul-kumpul dari masjid ke masjid, padahal masih ada kanjeng Nabi, wa bainahum nabiyyuhum, artinya praktek mereka itu dilihat, didengar kanjeng Nabi. Apa yang mereka lakukan? Mereka bergantian melantunkan syair-syair, acaranya itu. Kalau kayak kita mungkin ya sholawatan atau apalah, syair. Lalu mereka saling bertukar kabar, saling memberi informasi. Gampangannya ono sing kultum lah, 2 menit, 5 menit, selesai acara wayak kulun wayak sorobun. Lalu sahabat itu makan-makan, minum-minum. Jadi ya seperti persis yang ada di Islam Nusantara ini. Ada acara kumpul-kumpul PKK, paguyuban, tahlilan, khataman, manakipan, sholawatan, kelilingan dari rumah ke rumah sambil niat silaturahim, nanti terakhir acara makan-makan. Nah, sayang beberapa ustadz alumni Timur Tengah itu melihat di sana enggak ada, lalu dia mengatakan ini yang bid'ah, padahal ini yang sunnah, ada dalilnya. Itu dilakukan sahabat, dilihat kanjeng Nabi. Paham ya? Sekali lagi niki perlu kula omongaken krana Islam di Nusantara yang sudah benar, Islam gawanane Wali Songo niku lagi dibuli, dan bulinya maaf kula niku kadang kepingin menghormati mereka karena mereka cobaan, kepingin menghormati mereka karena mereka serbanan, kepingin menghormati mereka karena mereka gamisan, tampangnya juga Islami banget, batu ireng, itu loh. Yang dari lesannya meluncur kalimat-kalimat yang Arab banget. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, ya khair. Ngoten niku. Hanya terus kok perilakunya suka menfitnah. Kemarin para rawuh itu ada ser-seran yang itu secara tidak langsung mendiskreditkan Islam di Nusantara niki. Niku mengeser teng Kerawang, ditulis ada konser dangdutan dalam rangka
peresmian pondok pesantren Al-Baghdadi. Lalu itu diposting, di-share, terus ditulisi Islam Nusantara bla bla bla, sesatnya kayak begini bla bla bla. Mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali ke Quran hadis itu enggak salah, tapi memposting begitu tanpa ada penjelasan peristiwa itu kapan, lalu itu pondok beneran apa enggak, lalu Islam Nusantara yang sering diidentikan dengan pesantren, sering diidentikan dengan NU, sikap NU kayak apa enggak ada penjelasan. Setelah saya minta tolong teman dari kepolisian Intel supaya men-tracing itu, ternyata itu peristiwa di Kerawang tahun 2015. Lalu itu bukan NU, aliran aneh-aneh. Wong si pengasuhnya istrinya 5 apa 6 gitu. NU jelas nggak mau karena keluar dari ketentuan syarak. Ya kan? Terus ternyata PCNU Karawang itu malah demo adanya peresmian pondok yang kiainya perilakunya kayak begitu, terus menolak itu gitu loh. Jadi membuat narasinya kayak ini kelakuan Islam Nusantara, meresmikan pondok pakai dangdutan. Sementara Islam Nusantara itu sering diidentikan dengan NU, kayak dalam rangka mendiskreditkan NU, padahal NU sendiri ketika itu malah mendemo. Nah ini salah satu bentuk penggiringan opini, kayak Islam Nusantara, Islam NU itu sesat, padahal itu enggak ada kaitannya dengan ajaran Islam di NU, enggak ada kaitannya dengan ajaran Islam Wali Songo yang lalu kita sebut dengan Nusantara, malah kita menolak, mendemo. Sekali lagi para rawuh, saya perlu terus sering mengklarifikasi supaya panjenengan umat tetap yakin dengan Islam yang ada di Indonesia niki. Dibuli kaya apa pun enggak usah direken wis. Wong sing tukang bully itu lo suka meleset-meleset ngono iku. Dan itu hoak, berarti itu fitnah. Lalu yang share-sharean hari ini contoh Kiai Nusantara, ulama Nusantara, pengurus PBNU mengusulkan sholat Jum'ah supaya apa niki? Kalau hari Jumat mungkin masjidnya terlalu full, sebagian diganti Sabtu. Ini loh kiainya Islam Nusantara. Padahal di klarifikasi yang bersangkutan enggak berpendapat seperti itu. Terus para rawuh, jadi Islam yang sudah benar di Nusantara ini dibombardir dengan berita hoak-hoak, lalu kalau sudah enggak percaya dengan Islamnya Wali Songo, khawatir saya sampean dijejeli, dicekoi, didoktrin dengan Islam dari Timur Tengah yang jebule itu Islam Wahabi. Halo, hati-hati para rawuh. Islam di Nusantara ada tradisi kumpul-kumpul maca zikir, kumpul-kumpul baca syair, dan ternyata itu juga ada di zaman Kanjeng Nabi.